confused what is green revitalization? It changes from like this to like this. Hijau, Annyeonghaseyo Jenan Indonesia Surabaya SMPN 21 Junghakyo Jungin Haksen Aisyah Bisana입니다. Aisyah라고 불러주세요. 저는 이사분년 환경원 대회에 참가하고 있습니다. 제 프로젝트는 Datala Green Revitalization입니다. Why revitalization? Bagi saya revitalisasi bukan hanya memperbaiki lahan, tetapi juga menghidupkan kembali ruang-ruang yang terlupakan. Mengolah lahan terbengkalai menjadi kebun bersama dan juga taman yang indah. Revitalisasi juga mengatasi permasalahan menumpuknya sampah dan juga membantu merubah gaya hidup yang dulunya abai terhadap lingkungan menjadi mencintai lingkungan. Kita semua tahu adanya lahan terbengkalai ini memicu tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar. Aku memilih ketela rambat dan sansevieria untuk vegetasi di lahan adopsiku ini karena kedua tanaman ini bukan hanya tanaman biasa, mereka tangguh, adaptif, dan juga mereka bisa hidup di lahan marginal yang tercemar, miskin nutrisi, bahkan saat terkena perubahan cuaca yang cenderung ekstrim. Selain itu, ketela rambat juga punya sistem akar yang kuat, yang dikenal unggul dalam menganalisis polutan dalam tanah serta bisa tumbuh subur tanpa banyak perawatan. Sedangkan sansevieria ini dikenal sebagai tanaman unggul menyerap polutan udara. Jadi mereka mudah, tidak rewel dan juga hemat biaya. Kondisi lahan sebelum aku revitalisasi sangat memprihatinkan. Penuh dengan semak belukar, penuh dengan limbah gagal, pecahan kaca, dan juga penuh dengan sampah-sampah plastik. Untuk pencapaian saya sampai tanggal 3 Agustus 2025 adalah saya telah melakukan proses revitalisasi sebanyak 28.671. Di antaranya ada menanam sebanyak 22.361 bibit, mengolah limbah gagal sebanyak 6.286 kg, mengolah limbah ban bekas sebanyak 24 dan juga sosialisasi kepada 3.685 total audiens. Untuk lahan-lahan yang saya adopsi ada di sekitar sekolah dan juga di RW 2 Kelurahan Jambangan. Belajar dari sukses revitalisasi pemerintah Kota Surabaya dalam merevitalisasi Taman Mandu dan juga Taman Harmoni dari lahan tercemar menjadi taman indah yang produktif. Saya ingin mengembangkan proyek revitalisasi saya ini di lingkungan sekitar saya. Dan juga banyak penelitian yang menyatakan bahwa tanaman ketela rambat adalah tanaman yang tangguh dalam proses remediasi tanah. Salah satunya penelitian oleh Izinyon dan Segosimen 2013 meneliti ketela rambat dengan menanamnya pada tanah laterit yang dicampur minyak motor. Dalam waktu 16 minggu, kandungan TPH turun dari 75,46 mg per gram menjadi 19,876 mg per gram, diprediksi sekitar 27 minggu untuk mengurangi TPH ini hingga 0. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman tetap tumbuh dan dapat bertahan di kondisi kontaminasi tinggi. Serta banyak lagi penelitian lainnya yang menyatakan tentang efektifnya ketela rambat dalam menetralisir polutan lainnya seperti mikroplastik dan juga lain sebagainya. Tantangan terbesar mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek ini adalah masyarakat enggan untuk membantu membersihkan lahan tersebut. Ditambah lagi kurangnya bantuan untuk mengangkuti
untuk mengakuti sampah-sampah di lahan. Sedangkan untuk proses remediasi dan vegetasi, kebanyakan orang memandang remeh ketela rambat karena ketela rambat bukanlah tanaman yang unik dan juga berharga mahal. Tapi karena itu saya lebih yakin bahwa tanaman ketela rambat ini merupakan solusi besar untuk permasalahan lahan degradasi di Indonesia. Karena ketela rambat ini murah, adaptif, dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk perawatan tinggi saat proses vegetasi ini. Bagi saya, putri hidup ini bukan hanya sebuah gelar, tetapi juga rasa empati kita terhadap lingkungan sekitar. Dengan rasa empati yang jujur dan melakukan aksi yang terus berkelanjutan yang membawa dampak signifikan bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar ini. Dalam pengembangan proyek ini, saya membedakan antara area penanaman berdasarkan polutan yang mencemarinya. Untuk penanaman di lahan terbengkalai yang hanya bersemak belukar hasil panennya, saya bagikan ke warga sekitar untuk dimasak dan juga diproduksi menjadi olahan makanan dan minuman, salah satunya adalah cincau ladring. Sedangkan tanaman yang saya tanam di lahan tercemar, hasil panennya saya manfaatkan menjadi produk non-food seperti batik, ekoprint, sabun, dan juga biozap. Biozap adalah produk biolarvasida food grade yang aman untuk lingkungan dan juga manusia, namun tetap efektif membasmi jentik nyamuk secara tuntas. Dilengkapi dengan teknologi effervescent yang bisa larut secara bertahap dalam cairan menjadikan biozap ini lebih praktis, efektif, dan ekonomis dalam memberantas jentik-jentik nyamuk sehingga cocok digunakan di rumah, sekolah, dan juga fasilitas umum. Produk biozap ini juga sudah terverifikasi keefektifannya melalui tes laboratorium dan juga telah memenangkan penghargaan pada Lomba Peneliti Pelajar Surabaya, yaitu LPPS tahun 2025. Rencana saya selanjutnya adalah memperluas revitalisasi lahan di sekitar saya, mengajak masyarakat untuk turut andil dalam proyek saya ini, memperbanyak kolaborasi kampung mitra, dan juga membuat produk inovasi. Untuk target saya selama seleksi tahap 3 ini adalah melakukan proses revitalisasi sebanyak 35.000. Di antaranya ada melakukan vegetasi dan juga pengolahan limbah. Selanjutnya, sosialisasi proyek LH kepada 5.000 audiens dan juga pembuatan produk sebanyak 100 produk. Kami dari SMP Negeri 21 Surabaya mendukung kegiatan siswa kami, Ananda Aisyah Avicenna, mengikuti kegiatan program Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2025. Proyek Ananda Aisyah Avicenna yang diangkat adalah Datelas Green Revitalization, proyek berkelanjutan yang menghadirkan solusi inovatif untuk membersihkan tanah tercemar, memulihkan ekosistem, dan menciptakan produk ramah lingkungan dengan budidaya tanaman ketela. Hal ini diawali dari keresahan Ananda dalam melihat banyaknya tanah yang mulai tercemar, sehingga perlu adanya langkah kecil yang memulai perubahan. Aksi Ananda Aisyah ini dimulai dari penanaman dan budidaya ketela rambat. Aksi ini juga mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah SMP Negeri 21 Surabaya, sehingga penanaman tidak hanya dilakukan di lahan adopsi, tetapi juga dilaksanakan di lingkungan sekolah sebagai wujud support kami dalam pelaksanaan proyek Ananda Aisyah. Semua warga sekolah, baik teman, bapak ibu guru sebagai orang tua di sekolah, dan kami sebagai penanggung jawab sekolah berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi sekitar. Dan Ananda Aisyah dapat terus bersemangat menebar kebaikan dalam setiap langkah yang dilakukan. Yakinlah setiap langkah besar pasti diawali dengan langkah kecil yang konsisten. Salam bumi pasti lestari.
Bagi teman-teman yang masih bingung dan mau mempelajari lebih dalam tentang pemilihan lahan tergradasi, bisa langsung hubungi Aisyah ya di Instagram @aisyah_avicenna_rl. Jangan lupa di follow ya. Namaku Aisyah, anak yang penuh motivasi, sedang mengembangkan proyek Green Revitalisasi. Pulihkan lahan, jaga air bersih tiap hari, ayo kita rawat bumi ini bersama-sama lagi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Tunas Hijau ID ya teman-teman. Pangput LH 2025, siap, peduli, produktif, anti rebahan, mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.